Kalian pernah dengar nggak sih soal manusia raksasa yang katanya gede-gede banget, tinggi bisa belasan meter, sampai-sampai dibilang bisa nginjek rumah kayak mainan. Ada yang nyebut raksasa itu dulu pernah hidup di bumi, bahkan ada yang bilang mereka keturunan makhluk langit. Tapi anehnya, sampai sekarang gak pernah ada fosil manusia raksasa yang ditemukan. Kok bisa ya? Di video kali ini, saya akan ngebahas mitos, fakta, dan kenapa cerita tentang raksasa masih banyak dipercaya oleh orang. Oke, kita gasken. Jadi ceritanya gini bro, mitos tentang raksasa itu ternyata ada di hampir semua peradaban kuno. Di kitab suci misalnya, ada cerita tentang Nephilim, makhluk raksasa yang katanya hasil perkawinan silang manusia dan malaikat yang jatuh. Terus di Yunani kuno, ada para titan, makhluk raksasa yang bahkan ditakuti sama dewa-dewa di Olympus. Di Indonesia, wah nggak kalah seru. Ada Buto Ijo yang jadi penjaga peti emas di cerita Timun Mas. Ada juga kisah Raja Kanaan, sosok raksasa yang muncul di cerita-cerita rakyat di Nusa Tenggara. Ada legenda tentang manusia bertubuh tinggi, besar yang katanya nenek moyang mereka. Jadi emang dari zaman dulu imajinasi manusia soal makhluk raksasa tuh udah ada di mana-mana. Mitos-mitos ini sering dipakai buat jelasin sesuatu yang nggak mereka ngerti di masa itu. Nah, kalau kita ngomongin bukti nyata, sampai detik ini para ilmuwan belum nemuin fosil manusia raksasa yang sesuai sama cerita-cerita itu. Yang ada malah manusia purba yang ukuran tubuhnya ya mirip-mirip sama kita sekarang lah. Bahkan ada yang lebih kecil. Contohnya Homo floresiensis yang dijuluki The Hobbit karena tinggi badannya cuma sekitar 1 meteran. Ada juga Homo erectus, manusia purba yang hidup ratusan ribu tahun lalu. Ukurannya masih masuk akal lah, setinggi sekitar 160 hingga 180 cm. Sama kayak manusia modern. Jadi gak ada tuh fosil manusia raksasa setinggi 10 meter, apalagi 20 meter. Terus kenapa dong banyak cerita raksasa di berbagai tempat? Jadi jawabannya simple ya. Manusia itu doyan sekali sama yang misterius dan gak biasa. Dulu sebelum ada sains kayak sekarang, orang zaman bahela sering nemuin tulang-tulang gede kayak tulang dinosaurus atau mamon atau gajah purba. Karena mereka nggak ngerti, jadi mereka berpikir, wah ini pasti tulang manusia raksasa. Dan ditambah lagi, cerita-cerita raksasa itu sering dipakai buat kasih pelajaran moral. Misalnya, raksasa itu lambang dari keserakahan atau kejahatan yang akhirnya dikalahkan sama pahlawan kecil yang cerdas. Kayak cerita David versus Goliat di cerita kitab suci ya. Si kecil ngalahin si gede karena kecerdasan, bukan kekuatan. Kalau dilihat dari sisi ilmiah, sebenarnya gak masuk akal sih ada manusia raksasa setinggi gedung bertingkat. Kenapa? Karena ada batasan fisik yang gak bisa dilanggar. Misalnya, tulang manusia punya kekuatan maksimal buat nahan berat tubuh. Makin tinggi dan makin berat badan seseorang, makin gede beban yang harus ditanggung tulangnya. Ada yang namanya square cube law. Intinya, kalau ukuran badan lo dikali 2, berat badan lo malah naik 8 kali lipat. Jantungnya harus lebih kuat, tulangnya harus lebih tebal, dan sirkulasi darah bakal makin susah. Jadi manusia setinggi 10 meter itu kemungkinan besar nggak bakal bisa jalan apalagi hidup lama. Tapi tunggu dulu, di dunia nyata ada kok manusia yang tinggi banget. Salah satunya adalah Robert Wadlow dari Amerika yang punya tinggi badan 2,72 meter. Gila nggak tuh? Tapi dia pun kesulitan jalan dan harus pakai alat bantu karena tubuhnya terlalu besar buat ditopang tulangnya sendiri. Jadi bayangin aja kalau manusia setinggi titan pasti udah nggak kuat jalan bro. Lagian cerita raksasa tuh tetap menarik buat diceritain, bikin penasaran, bikin merinding, dan kadang bikin kita mikir, jangan-jangan ada benernya ya. Apalagi di zaman internet sekarang, banyak foto-foto hoax yang diedit biar kelihatan kayak ada penemuan fosil manusia raksasa. Padahal aslinya cuma editan buat clickbait.
Jadi menurut kalian gimana? Raksasa itu beneran pernah ada atau cuma bagian dari mitos dan imajinasi manusia doang? Atau jangan-jangan ada rahasia besar yang belum kebongkar sampai sekarang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu teori-teori liar dari kalian semua. Jangan lupa like, share ke teman-teman yang doyan misteri juga ya. Dan pastinya subscribe channel saya biar kita bisa ngebahas misteri-misteri keren lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.